Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Faluzi Muharam dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh proses penyembelihan terhadap kualitas daging melalui studi tahrij dan syarah hadis. Setelah melakukan penelusuran hadis melalui aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 96, ditemukan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3170 versi Maktabatu Al-Ma'arif Riyadh, yakni telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab, telah menceritakan kepada kami Khalid Al-Qazza dari Abu Kilabah, dari Abu Asy'ats, dari Syaddad bin Aus, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan untuk berbuat baik terhadap sesuatu. Oleh karena itu, jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan mata pisaunya dan menyenangkan sembelihannya." Syarah hadis tersebut yakni disebutkan dalam hadis bahwa hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan mata pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Artinya, hewan sembelihan harus dalam keadaan yang menyenangkan. Keadaan yang menyenangkan dapat diartikan bahwa hewan tersebut tidak dalam keadaan yang stres. Kemudian, dalam proses penyembelihan, alat penyembelihan harus dalam keadaan yang tajam. Pisau yang tajam dapat menghindari perasaan sakit hewan yang dapat membuat hewan tersebut stres. Kemudian, penggunaan pisau yang tajam dapat memastikan terputusnya 3 saluran utama, yaitu saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan saluran darah. Kemudian di sini ada daftar rawi dan sanad hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3170 tersebut. Menurut Ibnu Salah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang berwatak adil, dhabit, hadisnya tidak syadz dan tidak mengandung cacat. Sanad bersambung apabila bertemu antara guru, yaitu penyampai hadis, dan murid, yakni penerima hadis. Apabila antara guru dan murid dalam satu zaman dan atau dalam satu wilayah, maka hal itu dapat dikatakan bahwa antara guru dan murid tersebut bertemu. Jika tahun lahir dan wafat periwayat tidak diketahui, maka para rawi dapat diasumsikan rata-rata berusia kurang lebih sekitar 90 tahun. Berdasarkan hal tersebut, meskipun terdapat satu rawi yang tidak diketahui tahun wafatnya, diperkirakan para rawi di atas bertemu antara guru dan muridnya. Kemudian kajian sains terhadap proses penyembelihan hadis. Pada proses penyembelihan, proses pendarahan sangat berpengaruh dalam hal kualitas daging. Kuman atau bakteri dapat mudah berkembang biak pada darah, sehingga tinggi kemungkinan berkembangnya bakteri pembusuk yang dapat mempengaruhi pH daging. Menurut Jensen, pembusukan daging akan semakin cepat apabila pH daging semakin tinggi. Daging akan berwarna gelap, bertekstur keras, kering, nilai pH tinggi, dan daya ikat air tinggi apabila hewan ternak dalam keadaan yang stres. Namun, nilai pH yang terlalu rendah bukan berarti kondisi daging lebih baik. Menurut Lukman, penurunan nilai pH daging dan daya ikat air mengakibatkan warna daging yang pucat, lembek, dan basah pada permukaannya. Nilai pH ultimate daging yang normal berkisar antara 5,8 sampai 5,4 pada 6 jam pasca penyembelihan. Kita masuk pada kesimpulan, yaitu proses penyembelihan dapat mempengaruhi kualitas daging yang disembelih. Dalam proses penyembelihan, darah hewan sembelih harus keluar sepenuhnya. Darah merupakan tempat yang baik untuk perkembangan bakteri pembusukan. Dari kajian hadis, Rasulullah telah memberitahukan agar penyembelihan hewan dengan hewan yang dalam keadaan yang baik. Hewan sembelihan yang dalam kondisi stres dapat mempengaruhi nilai pH daging. Nilai pH daging yang tinggi dapat mempercepat pembusukan. Namun, nilai pH daging yang terlalu rendah membuat daging menjadi pucat, lembek, dan berair. Sekian pemaparan
Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.